351 Jangan harap ada yang hidup. Orang yang teleponnya dirampas, merebut ponselnya kembali dan sekalian mendorong Peter Si, kenapa kamu merampas ponsel orang? Dan Peter Si seolah-olah tidak mendengarnya, mulutnya bergumam dan berlari keluar. Orang gila. Memang benar, banyak orang gila di masyarakat ini sekarang. Peter Si berlari ke bahu jalan, dia masuk ke dalam mobil dan hendak mengemudikan mobilnya menuju kediaman keluarga. Dia dihentikan oleh anak buahnya, Tuan Si, jika kamu pulang ke kediaman keluargamu sekarang, maka Ricky Mo tidak akan membiarkanmu. Minggir, Peter Si seperti orang gila dan mendorong anak buahnya, dia mengemudi menuju kediaman keluargamu. Dalam beberapa hari ini, dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun, tujuannya masih belum tercapai sehingga dia tidak mungkin ke luar negeri. Di tubuhnya dan di tubuh Ricky Mo mengalir darah yang sama. Kenapa dia harus malu seumur hidup sedangkan Ricky Mo hidup dengan baik-baik saja? Mengapa Ricky Mo bisa hidup lebih baik darinya dan lebih bahagia darinya? Semakin dia membandingkan dirinya dengan Ricky Mo, dia semakin merasakan dirinya menderita, hatinya tidak rela dan benci. Menghancurkan hidup Ricky Mo, menghancurkan segala milik Ricky Mo. Ketika memikirkan ini, Ricky Mo akan berakhir sama seperti dirinya maka dia merasa sangat senang sekali. Namun, Ricky Mo menemukan Katarina. Katarina adalah miliknya. Peter Si mengebut ke kediaman keluarga Mo. Kediaman itu sekarang penuh dengan orang-orang Ricky Mo. Ketika Peter Si tiba di pintu gerbang kediaman keluarga Mo, sudah ada pengawal yang memberitahukan hal ini kepada Ricky Mo. Begitu Peter Si turun dari mobil dia langsung berlari ke dalam rumah. Tapi ketika sampai di pintu, dia dihentikan oleh pengawal, Tuan Si. Kegembiraan di mata Peter Si hampir meluap, tapi ketika dia dihentikan, dia menjadi sangat marah lagi, aku ingin bertemu dengan Ricky Mo, jika dia masih menginginkan putrinya maka biarkan aku masuk, jika tidak aku akan langsung menelepon sehingga si kecil itu akan menghilang dari dunia ini. Pada saat ini, Donnie keluar. Dia menatap Peter Si dengan tenang, biarkan dia masuk. Pengawal itu membebaskannya, Peter Si bergegas masuk dan langsung meraih kerah baju Donnie, di mana Katarina, aku ingin bertemu dengannya. Donnie bahkan tidak mengedipkan matanya ketika ditarik oleh Peter Si, dia berkata dengan tenang, aku dapat mengerti bagaimana perasaan Tuan Si ingin bertemu dengan Nona Su, sedangkan bagaimana caranya kamu bisa bertemu dengan Nona Su, aku rasa kamu sendiri yang lebih tahu. Setelah Peter Si mendengarnya, dia mendengus dingin dan melepaskan Donnie. Donnie tersandung 2 langkah sebelum bisa berdiri tegak, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia merapikan bajunya dan berkata dengan serius, Tuan muda memberimu batas waktu 3 hari. Tidak perlu 3 hari. Peter Si menyunggingkan bibirnya, tersenyum misterius, berikan pena dan kertas kepadaku. Donnie ragu sejenak, kemudian menyuruh orang untuk mengambilkan pena dan kertas untuk Peter Si. Peter Si menuliskan sebuah alamat di kertas itu, bertemu di sini 3 hari lagi, dia datang bersama Katarina dan aku akan menunggunya dengan putrinya, jangan macam-macam, jika tidak maka jangan harap bisa kembali hidup-hidup. Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan kertas itu ke dalam tangan Donnie, sambil melihat ke jendela lantai 2, berbalik dan pergi. Donnie mengeluarkan kertas yang ada di tangannya dan melihatnya, ternyata itu adalah bahasa Inggris yang sangat panjang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jendela lantai 2. Ketika jendela dibuka, terlihat sosok Ricky Mo muncul, dia memerintahkan dengan nada yang berat, bawa ke atas. Barusan dia dan Amanda Mu terus berdiri di samping jendela untuk memperhatikan Peter Si. Hati Amanda Mu menegang ketika melihat kemunculan Peter Si. Dia takut Peter Si tidak mau menuruti mereka. Akhirnya, ketika Peter Si menuliskan alamatnya, hatinya baru bisa kembali tenang. Donnie berjalan di pintu dan mengetuk pintunya 2 kali sebelum mendorong pintunya, dia memberikan kertas yang ada alamatnya itu kepada Ricky Mo dengan hormat. Amanda Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan menyalakan laptop untuk mencari alamatnya secara online. Sudah ditemukan, itu adalah pulau kecil dekat Yunani, ada banyak pulau pribadi yang dijual untuk umum di sana. Mata Ricky Mo melihat ke bawah dan kebetulan bertatapan dengan mata Amanda Mu. Ada kegembiraan di matanya, harapan dan juga kekhawatiran, semua emosi bercampur tetapi itu membuatnya tampak sedikit lebih bersemangat. Dia sudah lama tidak melihat Amanda Mu yang seperti ini. Ricky Mo membungkuk dan mencium dahinya dan mengelus kepalanya, kita pergi bersama dan membawa Joanna Mo pulang.
Mata Amandamu lebih bersinar lagi, air mata mengalir di matanya dan dia mengangguk dengan cepat. Ricky Mo juga tersenyum tipis dan terdengar perintah tersirat dalam nada bicaranya, syaratnya adalah kamu harus istirahat baik-baik dalam beberapa hari ini. Amandamu mengangguk, iya. Ricky Mo berjalan keluar dari kamar, Donnie yang selalu berjaga di pintu juga ikut keluar. Kirim orang untuk mengawasi Peter Xi, awasi dengan ketat, jika melihat ada yang aneh dengannya maka segera laporkan kepadaku. Ricky Mo berjalan keluar sambil memberikan perintah. Ya, Tuan Muda, laporan medis Nyonya Si sudah keluar, kamu lihat sebentar. Ricky Mo mengambil hasil laporan medis yang diserahkan oleh Donnie dan melihatnya sebentar. Setelah selesai melihatnya, dia bertanya kepada Donnie dengan datar, apakah benar-benar sudah gila? Ya, Donnie menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ricky Mo. Dia menemukan bahwa Ricky Mo yang sekarang sepertinya sedikit berbeda dengan sebelumnya dan menjadi lebih dingin lagi. Ricky Mo menyodorkan laporan medisnya kepada Donnie, kalau begitu, bawa dia pergi ke tempat di mana dia seharusnya berada. Donnie memikirkan Charles Mo maka dia menjadi ragu sejenak, Tuan Muda. Charles Mo adalah putra Gracia Mo bersama Chrissy dan hubungan Charles Mo dan Ricky Mo sangat baik, dia hanya ingin mengingatkan Ricky Mo. Ricky Mo berbalik dan memotong perkataannya dengan dingin, suaranya dingin, apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan lebih jelas, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Karena Ricky Mo sudah mengatakan seperti itu, Donnie hanya bisa mengangguk, ya, aku mengerti. Ricky Mo dan Donnie berjalan turun dan melihat Stevie Mo duduk di aula. Beberapa hari yang lalu Stevie Mo melakukan perjalanan bisnis, baru pulang hari ini. Dia jelas sudah melihat beritanya, ketika dia melihat Ricky Mo, dia bertanya dengan nada menyalahkan, ada apa dengan berita-berita itu? Dan, ada begitu banyak pengawal di dalam dan di luar rumah, apa yang ingin kamu lakukan? Di mana ayah? Apakah dia benar-benar diculik seperti yang dikatakan dalam berita itu? Ada apa dengan wanita yang kamu bawa pulang itu? Dia menanyakan serangkaian pertanyaan tapi tidak mendapat jawaban dari Ricky Mo. Dia hampir marah dan mendengar telepon di aula berbunyi. Stevie Mo menatap Donnie, pergi angkat teleponnya. Donnie tidak bergerak, dia adalah orang Ricky Mo, maka tentu saja dia tidak akan mendengarkan Stevie Mo. Kamu, bagus. Stevie Mo dibuat kesal oleh Donnie dan dia mau tidak mau pergi mengangkat teleponnya. Stevie Mo mengangkat teleponnya, di sini adalah kediaman keluarga Mo, cari siapa? Terdengar suara Herman Mo dari arah telepon, Stevie, ini ayah, tolong ayah. 352 biarkan jadi rahasia. Ekspresi Stevie Mo berubah, dia berteriak kaget, ayah. Apakah ini benar-benar kamu? Setelah dia selesai bicara, dia menatap Ricky Mo, Ricky, ini panggilan dari ayah. Oh, Ricky Mo berjalan menghampirinya dan duduk di atas sofa yang ada di depannya. Stevie Mo berpikir Ricky Mo ingin mendengarkan kata-kata Herman Mo dan dia membuka loudspeaker-nya. Terdengar suara Herman Mo yang sangat panik di ujung telepon, Stevie, aku diculik, mereka minta 600 miliar, mereka akan melepaskanku jika memberikan uang 600 miliar, kamu tolong kumpulkan uang untuk ayah. Herman Mo masih belum selesai bicara, teleponnya direbut orang, suara orang yang berbicara terdengar aneh dan serak, jelas penculik itu menggunakan pengubah suara, jika tidak ada 600 miliar dalam waktu 24 jam, maka kalian akan melihat jasadnya. Ingat, tidak boleh lapor polisi. Stevie Mo buru-buru berkata, baik, 600 miliar, aku mengerti, aku pasti akan mengumpulkan 600 miliar, kamu jangan, tut. Dia belum selesai bicara dan teleponnya sudah ditutup. Apakah ayah benar-benar diculik? Jika bukan karena aku kebetulan pulang dan kebetulan menerima telepon dari penculik, apakah kamu berencana tidak mau memberitahuku? Juga tidak berencana menyelamatkan ayah, benarkah? Nada bicara Stevie Mo sangat emosional, Ricky Mo, kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Tidak peduli ada berapa banyak dendam antara kamu dan ayah, dia tetap adalah ayah kandung kita. Ekspresi Ricky Mo tetap tidak berubah mengenai tuduhan Stevie Mo. Dia menatap Stevie Mo tapi dia berkata kepada Donnie, apakah kamu mendengarnya? Dia menginginkan 600 miliar untuk pergi menyelamatkan ayahnya, cepat urus. Ya, Donnie menjawabnya dan keluar. Ricky, aku barusan karena terlalu mengkhawatirkan ayah. Stevie Mo tidak menyangka Ricky Mo akan menyetujuinya dengan begitu saja untuk memberikannya 600 miliar. Ricky Mo hanya menggerakkan bibirnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berbicara. Pada saat ini, Charles Mo berjalan masuk dari luar dengan tas sekolah di punggungnya.
Charles mau mengikuti sekolah asrama semester ini, sekolah yang sangat ketat dengan manajemen militer, dia tidak boleh memakai ponsel ketika di sekolah, hari ini libur jadi dia baru melihat beritanya. Kakak sepupu. Begitu Charles mau masuk dia sudah melihat Stevie Mo dan Ricky Mo, aku melihat berita yang mengatakan paman diculik. Kamu juga menemukan kakak Katarina. Ketika Stevie Mo mendengar Charles Mo mengungkit, Katarina, dia berbalik dan bertanya kepada Ricky Mo, siapa Katarina? Ricky Mo berdiri, dia memandang Charles Mo dengan pandangan serius, ikut aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kakak sepupu, apa yang terjadi sebenarnya? Sebelumnya Amanda Mu juga sering masuk berita, jadi di alam bawah sadar Charles Mo, dia merasa apa yang ada di dalam berita sebagian besar adalah palsu. Ricky Mo menyerahkan laporan medis Gracia Mo kepada Charles Mo, lihat ini dulu. Charles Mo mengambilnya dan melihat nama Gracia Mo tertulis di atasnya, dia membeku sejenak sebelum melanjutkan melihatnya. Ketika melihat sampai bagian belakang, dia benar-benar terdiam. Ricky Mo juga tidak mengatakan apa-apa untuk menghiburnya, hanya berkata kepadanya dengan nada yang bicara yang sangat tenang, Bibi sangat mencintai paman, kondisi mentalnya kurang baik akhir-akhir ini, sampai ada pembantu yang melihatnya bunuh diri dengan menabrak tembok, kami baru menyadari bahwa masalah ini sangat serius dan menyuruh orang untuk mengantarnya ke rumah sakit. Charles Mo mengangkat kepalanya, matanya memerah, di mana dia sekarang? Ricky Mo melihat Charles Mo mengepalkan tinjunya. Matanya masih tetap tenang, suasana hatinya tidak stabil, aku sudah menyuruh orang mengantarnya ke rumah sakit, di sana ada dokter spesialis, aku yakin ini sangat membantu kondisinya, kamu bisa pergi mengunjunginya jika kamu ada waktu. Sangat jarang Ricky Mo berbicara sesabar ini kepada orang lain selain Amanda Mu. Baginya, Charles Mo berbeda dari anggota keluarga Mo lainnya. Seperti apa yang dikatakan oleh kakek Mo, Charles Mo adalah anak yang tulus. Ricky Mo melihatnya tumbuh besar, pada akhirnya dia tidak tega untuk mengatakan kebenaran kepadanya. Masalah tentang Gracia Mo dan Herman Mo. Masalah kematian Chris Si. Biarkan kebenaran yang kejam ini menjadi rahasia. Charles Mo menyeka air matanya, kakak sepupu, terima kasih, masalah paman. Ricky Mo menyelanya, itu urusan orang dewasa. Ricky Mo menyuruh orang membawa Charles Mo untuk mengunjungi Gracia Mo dan langsung mengantarnya pulang ke sekolah. Banyak masalah yang terjadi di keluarga Mo akhir-akhir ini, Charles Mo lebih baik tetap tinggal di sekolah. Setelah mengatur semua itu, Ricky Mo duduk untuk beberapa saat di ruang kerja sebelum dia keluar. Melihat ke bawah dari lantai atas dan menemukan Stevie Mo masih berada di aula menunggu teleponnya. Ricky Mo berbalik dan kembali ke kamar, ternyata dia melihat Amanda Mu bersandar di kepala ranjang. Mendengar suara pintu dibuka, Amanda Mu mengangkat kepala menatapnya, sudah kembali. Hanya dalam waktu 1 minggu, Amanda Mu kurus banyak, dagunya menjadi semakin tajam dan wajahnya semakin pucat. Ricky Mo meremas dagunya dengan ringan, wajahnya terlihat serius, jika kamu bertambah kurus lagi maka aku tidak akan membawamu pergi. Ricky Mo, raut muka Amanda Mu berubah dan menarik tangannya. Sebaliknya Ricky Mo mengatakan hal lain, Charles sudah pulang. Amanda Mu membeku, kamu. Seolah mengetahui apa yang akan ditanyakan oleh Amanda Mu, Ricky Mo berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Amanda Mu mengangguk. Dia pikir, Ricky Mo dan Peter Si sudah ditakdirkan berbeda. Setelah Peter Si mengetahui asal-usulnya, dia hanya memikirkan bagaimana menarik orang ke neraka untuk menderita bersamanya, tetapi Ricky Mo tidak tega membiarkan Charles Mo tahu mengenai semua kebenaran ini. Mereka terlahirkan untuk menjadi orang yang berbeda, maka, tidak peduli Peter Si menggunakan cara apa, dia juga tidak bisa mengubah Ricky Mo menjadi orang yang sama dengannya. Donnie membantu Stevie Mo mengumpulkan uang sebanyak 600 miliar. Di tengah jalan, penculik menelepon lagi, dia ingin sebagian uang tunai dan sebagian emas batangan. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa dan menyuruh Donnie mengurusnya. Penculik menelepon lagi, Stevie Mo sudah hampir kehilangan kesabarannya karena tindakan mereka, kali ini sudah cukup kan? Kami sudah menyiapkan barang yang kalian inginkan. Tetapi penculiknya tampaknya masih ingin bermain-main, begini saja, tambah uang tunai sebanyak 100 miliar lagi, maka aku akan melepaskan orang tua itu. Stevie Mo tidak menyangka pihak mereka akan menaikkan jumlahnya secara tiba-tiba, dia mencoba berunding dengan mereka, bukankah kita sudah mengatakan. Tapi penculik sama sekali tidak memberinya kesempatan, jika aku masih belum melihat uangnya sebelum hari gelap, maka aku akan menyuruh orang mengirimkan sebuah tangannya.
Begitu penculiknya menutup teleponnya, Stevie Mo berlari ke arah Ricky Mo dan berkata, "Ricky, bagaimana sekarang?" Ricky Mo berkata dengan ringan, "Nafsu mereka akan semakin besar, mereka tidak akan pernah puas, lapor polisi saja." Stevie Mo juga merasa apa yang dikatakan oleh Ricky Mo masuk akal, penculik itu tahu bahwa mereka tidak akan melapor polisi maka berani begitu rakus. Hanya saja, mereka baru melapor polisi, tapi sebelum hari gelap, mereka menerima sebuah lengan Herman Mo. Stevie Mo ketakutan sampai pingsan. Penculik menelepon pada saat ini. Terdengar suara panik Herman Mo di telepon, "Ricky, mereka hanya ingin uang tunai 100 miliar, kamu selamatkan aku tidak ingin mati." 353 tidak tenang. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia hanya berkata dengan datar, "Iya, mereka hanya menginginkan uang tunai sebesar 100 miliar saja, tetapi pada waktu itu mereka meminta 200 miliar. Karena terlalu takut, Herman Mo menjadi sedikit cadel, "Benar, mereka hanya menginginkan 100 miliar uang tunai saja, kamu kasih mereka saja." Sekarang Ricky Mo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, maka dia hanya bisa mengandalkan Ricky Mo. "Kalau begitu kenapa kamu tidak bersedia memberikan uang 200 miliar pada waktu itu?" Suara Ricky Mo terdengar kejam seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Ricky, aku adalah ayahmu, kamu selamatkan aku." Satu-satunya yang dipikirkan oleh Herman Mo saat ini adalah memohon pada Ricky Mo. "Pada waktu itu jika kamu melihat hubungan suami istri kalian, maka ibuku tidak akan berakhir seperti itu. Herman Mo, ini adalah balasanmu." Setiap kata Ricky Mo diucapkan dengan penuh emosi, setelah selesai dia membanting teleponnya. Pada saat ini hari sudah senja. Para pembantu disuruh keluar, lampu tidak dinyalakan di aula dan terlihat sedikit gelap. Di dalam ruang tamu yang besar, selain ada Ricky Mo dan Donnie yang berdiri diam di belakangnya, masih ada satu orang lagi yaitu Stevie Mo yang sudah pingsan. Ricky Mo mempertahankan postur dan duduk terdiam di sana, seolah-olah dia menyatu dengan kegelapan yang akan datang. Untuk waktu yang lama, Donnie memanggilnya dengan khawatir, "Tuan muda. Tidak tahu kapan Amandamu turun." Dia berjalan pelan menghampirinya, Donnie segera menutup lengan yang dikirim oleh penculik itu, "Nyonya. Amandamu memerintahkan, bawa Nona Mo ke kamar. Ada aku di sini." Donnie membawa Stevie dan lengan itu. Amandamu duduk di samping Ricky Mo. Langit sudah semakin gelap, dia hampir tidak bisa melihat wajah Ricky Mo karena lampu tidak dinyalakan. Amandamu memegang wajahnya dan membalik wajahnya untuk berhadapan dengannya, Ricky Mo. Ricky Mo menoleh dan memeluk Amandamu dengan erat dalam pelukannya, tetapi dia tidak lupa menghindari bahu Amandamu yang masih belum sembuh. Amandamu menepuk punggung Ricky Mo dengan lembut, pada saat ini, tidak berguna mengatakan kata-kata untuk menghiburnya. Dia bisa merasa napas Ricky Mo yang terengah-engah yang dihembuskan di lehernya. "Ibuku adalah wanita yang lembut dan cantik, dia lebih baik dari siapapun." Suara Ricky Mo serak dan sedih. Mata Amandamu agak basah, "Aku tahu." Dia tahu bahwa ibu Ricky Mo adalah wanita yang sangat baik, dia adalah wanita terkenal dari keluarga terpelajar, dia berpikir dia sudah menikah dengan orang yang benar, tetapi akhirnya meninggal dengan tragis. Ini tidak adil sama sekali. Orang yang paling tidak bersalah harus paling menderita. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Amandamu tidak bisa melihat wajah Ricky Mo, tetapi dia bisa merasakan ketidakberdayaannya dan rasa sakit dalam kalimatnya. Meskipun kejadiannya sudah lama, ibunya, Susan Jing adalah duri dalam dagingnya yang tertanam dalam hatinya dan akan terasa sakit meskipun bergerak sedikit saja. Bahkan jika ibu Ricky Mo benar-benar meninggal dalam kasus penculikan maka Ricky Mo tidak akan begitu menderita. Amandamu tidak bisa menjawab pertanyaan Ricky Mo ini. Pertanyaan ini tidak dapat dipecahkan. Dia bukan Herman Mo, juga bukan Gracia Mo, jadi dia tidak bisa berspekulasi seperti apa psikologi mereka ketika melakukan hal ini pada waktu itu. Bahkan orang luar sepertinya juga merasa sulit menerimanya, dia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Ricky Mo pada saat ini. Dia memeluk Ricky Mo dengan erat, nada bicaranya tegas dan serius, "Kamu masih ada aku, masih ada Joanna, kita sekeluarga akan segera bersatu kembali. Jika ibu yang ada di surga tahu bahwa kamu bahagia, dia seharusnya juga akan bahagia, juga sangat mencintaimu." Begitu kata-katanya diucapkan, dia merasakan cairan yang hangat jatuh di lehernya. Amandamu tidak berani bergerak dan tidak bisa bicara lagi. Keesokan harinya,
Amandamu dan Ricky mau berangkat ke pulau kecil yang dikatakan oleh Peter Si itu. Pulau kecil itu dikelilingi oleh laut, pemandangannya sangat indah, membutuhkan waktu sehari semalam untuk sampai ke sana dari kota J. Sebelum pergi, Amandamu melihat berita utama yang baru. Herman Mo yang diculik ditemukan dini hari ini dan sudah dibawa ke rumah sakit, sekarang sudah tidak ada bahaya yang mengancam jiwanya. Amandamu membaca berita itu sekilas, keluar dari halaman web dan menyimpan ponselnya dan menatap Ricky Mo yang duduk di depannya. Tadi malam dia dan Ricky Mo duduk untuk waktu yang lama di aula, kemudian dia ketiduran, ketika bangun, dia sudah berada di dalam pesawat. Ricky Mo masih terlihat seperti biasanya, dia mengenakan jas dan memegang setumpuk informasi di tangannya, kepalanya menunduk dengan dingin dan sama sekali tidak terlihat depresi. Kemampuan pria ini mengontrol emosinya sangat luar biasa. Sepertinya aku lebih menarik daripada sarapan. Ricky Mo meletakkan dokumen yang ada di tangannya, mengangkat kepala dan menatapnya, kamu menatapku selama 2 menit dan tidak menyentuh sarapannya sama sekali. Amandamu tertegun, dia menunduk dan menggigit bapaunya sebelum berkata, sebelumnya aku tidak tahu bahwa kamu punya pesawat pribadi. Kali ini, mereka menggunakan pesawat pribadi Ricky Mo. Ricky Mo menunduk dan melanjutkan membaca dokumen di tangannya, jika kamu suka, aku akan membelikanmu ketika kita kembali. Amandamu tidak bergerak lagi setelah makan 2 bapau, dia duduk di sampingnya dan melihat dokumen bersamanya. Ricky Mo melihat beberapa informasi tentang pulau kecil itu dan beberapa informasi tentang Peter Si dalam setengah tahun terakhir ini. Ketika Peter Si menuliskan alamat itu kepadanya, selain mengirim orang untuk mengawasinya, dia sudah mengutus beberapa orang ke pulau kecil itu. Tapi selain ada rumah dan beberapa pembantu yang menjaga rumahnya, mereka sama sekali tidak menemukan Joanna Mu. Amandamu menggerakkan sudut bibirnya, dia berkata dengan cemas, Peter Si sangat licik, aku rasa tidak akan begitu lancar. Apakah kamu percaya kepadaku? Ricky Mo meletakkan informasi di tangannya dan menariknya dalam pelukannya. Amandamu mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, aku akan selalu percaya padamu. Ricky Mo membantunya merapikan rambut di telinganya, maka jangan berpikir sembarangan. Amandamu mengangguk, menunduk dan melihat ke arah jendela, tetapi rasa khawatir di dalam hatinya tidak berkurang. Dia menarik napas panjang-panjang, dia berdiri, aku akan pergi melihat Nona Su. Sepertinya Ricky Mo melihat kegelisahannya sehingga dia tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk dan membiarkannya pergi. Ketika Amandamu ke sana, dia melihat Katarina Su duduk di dekat jendela dan terlihat cantik. Amandamu memanggilnya, Nona Su. Katarina Su menoleh ke arahnya, Nyonya. Maaf, aku tidak tahu nama aslimu. Amandamu tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami seorang wanita ketika dia rela mengoperasi mukanya dan berubah menjadi orang lain. Katarina Su terlihat datar, tidak penting siapa nama aslinya, tapi yang paling penting sekarang adalah Tuan Mo telah membantuku dan keberadaanku kebetulan bisa membantu kalian menemukan putri kalian. 354 coba tebak, yang mana putrimu? Ketika pertama kali aku mengetahui bahwa Ricky Mo telah menemukan seorang wanita dan mengoperasi mukanya menjadi Katarina Su, Amandamu juga terkejut dan curiga. Kemudian, dia tahu bahwa Katarina Su melakukannya secara sukarela dan pikirannya menjadi sedikit rumit. Perasaan itu seperti menggunakan seseorang untuk ditukarkan dengan putrinya. Hidup itu tidak ada yang rendah dan tinggi, tapi manusia itu egois. Melihat Amandamu tidak berbicara dalam waktu yang lama, Katarina Su tersenyum untuk menghiburnya, Nyonya, kamu tidak perlu merasa berhutang padaku, ini kemauanku sendiri, sehingga aku merasa hidupku lebih berharga, jika bukan karena Tuan Muda maka aku sudah lama mati. Meskipun Amandamu memiliki kehidupan yang tidak baik sejak kecil, tapi jika dibandingkan dengan Ricky Mo, dia merasa apa yang dialaminya masih tidak seberapa. Dia menunduk dan merenung sejenak, terima kasih. Setelah memikirkannya, dia berkata untuk mengingatkan Katarina Su, Peter Si sangat licik, kamu harus hati-hati. Ketika pesawat tiba di pulau kecil itu, ini adalah pagi di mana hari yang dijanjikan bersama Peter Si. Ketika Amandamu dan Ricky Mo tiba, Peter Si belum tiba. Orang-orang Ricky Mo sudah mencari di seluruh pulau, tidak ada apa-apa selain beberapa pembantu yang menjaga rumah. Amandamu memandangi laut yang biru dan bertanya dengan gelisah kepada Ricky Mo, apakah dia tiba-tiba berubah pikiran sehingga tidak datang. Mata Ricky Mo berkedip, tidak, aku kenal dia. Hubungan mereka terjalin baik selama beberapa tahun dan sedikit banyak ada kesamaan antara keduanya.
Kesamaannya dengan Peter Si adalah kegigihannya dan kesetiaannya terhadap orang. Katarina Su bagi Peter Si adalah keberadaan yang sangat istimewa. Peter Si merasa Siskamu mirip dengan Katarina Su, maka dia bersama Siskamu dan memanjakan Siskamu. Dia bahkan bisa sabar terhadap Siskamu, belum lagi Rikimo menyiapkan sebuah replika yang sempurna untuknya. Peter Si pasti akan datang. Amandamu mengikuti Rikimo, dia menunggu Peter Si dengan gelisah. Mereka menunggu dari pagi sampai malam, akhirnya Peter Si datang pada malam hari. Peter Si datang dengan perahu dan membawa lumayan banyak orang. Kedua belah pihak saling berhadapan di lobi villa. Pulau kecil ini dibeli oleh Peter Si dan membangun helipad dan villa mewah. Anak buah Peter Si berdiri di kedua sisi dan menyisakan sebuah jalan di tengah. Peter Si perlahan-lahan berjalan keluar, pandangan matanya jatuh pada Rikimo, nada bicaranya lembut seperti sebelumnya, perahunya agak lambat, membuatmu menunggu lama Riki. Wajah Rikimo sedikit membeku, di mana anaknya? Peter Si menepukkan tangannya dan terlihat seorang wanita parubaya berjalan mendekat sambil menggendong seorang bayi. Amandamu berdiri di belakang Rikimo, ketika dia melihat wanita parubaya itu menggendong anaknya berjalan kemari, dia tidak bisa menahan dirinya dan berjalan ke depan, dia bergumam, Joanna. Rikimo menariknya dengan tenang, pandangan matanya tetap menatap Peter Si, bagaimana aku bisa pastikan jika itu adalah putriku? Haha, Peter Si tertawa, kamu masih saja begitu pintar. Setelah Peter Si selesai mengatakannya, seorang wanita parubaya lain berjalan keluar sambil menggendong bayi. Amandamu terkejut, pada saat berikutnya, dia mendengar Peter Si berkata dengan santai, coba tebak, yang mana putrimu? Begitu kata-katanya jatuh, anak buah yang berdiri di belakang Peter Si menyerahkan sebuah pistol kepadanya. Peter Si meniup moncong pistol itu, senyum di wajahnya sangat lembut, katanya antara orang tua dan anak akan memiliki telepati, aku percaya kalian pasti bisa menebaknya. Amandamu menggigit bibirnya, Peter Si, mereka hanya anak-anak, mereka hanyalah bayi yang belum bisa berbicara dan belum bisa jalan. Meskipun Peter Si tidak menjelaskan, tapi maksudnya sudah sangat jelas, jika Rikimo dan Amandamu memilih satu di antaranya maka yang satunya lagi akan dibunuhnya. Ini benar-benar gila. Amanda, kamu tidak boleh meremehkan mereka karena mereka masih kecil, kamu harus memperlakukan mereka dengan adil, jika tidak. Ketika Peter Si berbicara sampai di sini, dia perlahan-lahan berhenti, ekspresinya tiba-tiba menjadi muram, kalian jangan harap mendapatkan salah satunya. Peter. Tiba-tiba, terdengar suara wanita dari belakang semua orang. Amandamu mengikuti mereka mengangkat kepalanya dan melihat Katarina Su turun dari tangga. Katarina Su memiliki rambut sepinggang, mengenakan gaun putih, lembut dan cantik. Pandangan matanya tertuju pada Peter Si, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu telah banyak berubah. Dia berbicara sambil berjalan menuju ke arah Peter Si. Amandamu melihat ekspresi Peter Si berubah ketika dia melihat Katarina Su. Terkejut, terpana, emosional, semangat, banyak emosi terlihat di wajahnya. Kata, Rina, piang, suara pistol jatuh dari tangannya. Katarina Su melewati kerumunan dan berjalan di depan Peter Si, ini aku. Peter Si memandang wajah Katarina Su, wajah ini sama persis dengan Katarina Su yang ada dalam ingatannya, dia mau mengedipkan matanya. Katarina Su mengulurkan tangan untuk memegang tangan Peter Si dan berkata dengan lembut, Peter, kenapa kamu dan Rikimo menjadi seperti ini? Aku tidak tahu ada kesalahpahaman apa di antara kalian, tapi anak itu tidak berdosa, kamu kembalikan anak itu kepada mereka, boleh. Amandamu panik sambil mengepalkan tangannya, kukunya menancap tajam di tangannya dan dia tidak merasakan sakit. Peter Si seolah-olah terhipnotis dengan Katarina Su dan sedikit mengangguk. Ada sinar bahagia dalam mata Amandamu, tapi sebelum kebahagiaannya datang, dia mendengar Peter Si berkata, Katarina, kita jangan buru-buru, mari temani aku bermain game yang sangat menarik, setelah gamenya selesai aku akan membawamu pulang. Setelah Peter Si selesai mengatakannya, dia mengangkat kepala menatap Rikimo, Riki, aku sangat lelah hari ini, kita lanjutkan besok. Setelah selesai mengatakannya, dia membawa orang keluar. Beberapa villa dibangun di pulau ini, Peter Si membawa orang pergi ke villa lainnya. Begitu Peter Si pergi, Katarina langsung jatuh ke tanah. Ketika Amandamu melihat ini, dia buru-buru membantunya berdiri. Katarina Su meraih lengan Amandamu dan berkata dengan khawatir, aku rasa dia tahu bahwa aku adalah yang palsu. Setelah Amandamu mendengarnya,
hatinya menegang. Sebelum dia bertanya kepada Ricky Mo, dia mendengar suara Ricky Mo, dia memang tahu bahwa kamu palsu. Amandamu memandangnya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Peter Si tahu bahwa dia adalah Katarina Su yang palsu, bagaimana mungkin dia bisa menukarkan Joanna asli dengannya? Dia sudah tahu bahwa ini tidak mudah. Ricky Mo hanya mengingatkannya, sis kamu. Amandamu mengangkat kepalanya dan segera mengangkat kepalanya, maksudmu adalah... Ya, Ricky Mo tidak menunggunya menyelesaikan perkataannya dan memotong perkataannya. Dia melihatnya dalam-dalam, setiap orang memiliki obsesi di hati mereka. Amandamu teringat Peter Si memanjakan dan menyayangi sis kamu, itu karena sis kamu sedikit mirip dengan Katarina Su. 355 ada yang aneh di pulau. Ini dapat dilihat bahwa obsesi Peter Si terhadap Katarina Su memang sangat dalam. Peter Si sangat licik, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Katarina Su ini palsu. Bahkan jika dia tahu bahwa Katarina Su itu palsu, Peter Si akan tetap memperlakukannya seolah-olah dia adalah Katarina Su yang asli. Setelah memahami ini, hati Amandamu merasa sedikit lega. Tapi dia tetap saja tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, Peter Si mengirim seseorang datang dan mengatakan bahwa dia ingin mengundang Ricky Mo untuk bermain golf. Fasilitas di pulau ini sangat lengkap, ada lapangan golf. Ketika Amandamu dan lainnya tiba, Peter Si membawa tongkat golf dan bermain golf sendiri di sana di bawah terik matahari. Mendengar ada gerakan di belakangnya, dia memberi isyarat kepada Ricky Mo. Amandamu ingin pergi bersama Ricky Mo tapi dihentikan oleh Ricky Mo, kamu tunggu aku di sini. Setelah itu, dia melihat ke arah Donnie. Donnie mengangguk ke arah Ricky Mo. Dia sudah bertahun-tahun ikut dengan Ricky Mo, setidaknya dia memahami apa yang dimaksud Ricky Mo. Amandamu menyaksikan Ricky Mo dan Peter Si bermain golf dari jauh, sepertinya tidak ada komunikasi sama sekali. Melihat keduanya bermain semakin jauh, Amandamu berjalan bolak-balik di tempat dengan gelisah. Tiba-tiba Donnie berkata, Nyonya, kamu tidak perlu khawatir, Tuan Muda punya rencana. Raut muka Amandamu sedikit membeku, rencana apa? Donnie berhati-hati melihat ke arah Peter Si, kemudian dia menunduk melihat aloji yang ada di pergelangan tangannya dan membawa Amandamu pergi diam-diam. Amandamu berjalan sambil bertanya, Ricky Mo ada rencana apa? Donnie berbicara pelan dan cepat, Peter Si datang menggunakan kapal, kemarin malam kami sudah mengutus orang untuk memeriksa situasi di atas kapal, dari sini menuju kapal sangat dekat, kita bisa langsung naik ke atas kapal nanti. Apa maksudnya? Apakah Ricky Mo mengutus orang ke villa Peter Si untuk mencuri anak itu? Setelah Amandamu selesai bicara, dia memperhatikan sekeliling dengan hati-hati. Tidak menunggu Donnie menjelaskan, Amandamu sudah melihat dua pengawal yang familiar berjalan menghampiri sambil menggendong dua anak. Cara pria menggendong anak tidak begitu benar, salah satu anak itu menangis kencang, satunya lagi matanya berair, tetapi tidak bersuara sambil memandang ke sana kemari dengan rasa ingin tahu. Amandamu berjalan mendekat, mengulurkan tangannya yang gemetaran, hatinya sedih tapi bahagia, dia tiba-tiba tidak tahu harus mengambil anak yang mana, air matanya terus berjatuhan. Joanna mau dibawa pergi ketika dia baru dilahirkan, Amandamu juga tidak terlalu terampil dalam menggendong anak tapi jauh lebih baik dari kedua pengawal itu. Dia menggendong anak yang tidak menangis itu dan air matanya mengalir lebih deras lagi. Anak yang hampir berumur 3 bulan, sudah tumbuh menjadi sangat cantik, rambutnya hitam, seputih salju, mata bulat seperti anggur hitam, dia melihat Amandamu menangis tapi dia malah mengoceh dan tertawa dan tanpa sadar menyentuh wajah Amandamu. Amandamu menangis tanpa suara, aku tahu, kamu adalah Joannaku. Donnie berkata, Nyonya, kita tidak bisa lama di sini, kita naik ke kapal dulu. Amandamu melirik ke arah lapangan golf di belakangnya, dia menggendong anak sambil berjalan mengikuti Donnie. Dia tidak tahu, bagaimana cara orang-orang Ricky Mo merebut kedua anak itu kembali, tapi orang yang ada di atas kapal semuanya orang-orang Ricky Mo. Orang yang mengemudikan kapal diancam oleh anak buah Ricky Mo. Sekarang Amandamu baru memiliki kesempatan untuk melihat kedua anak dengan cermat. Dia terkejut setelah menemukan bahwa anak yang satunya lagi adalah anak laki-laki. Anak yang barusan dia gendong itu adalah Joanna. Joanna, Amandamu memeluknya dan menciumnya, tidak mau melepaskannya. Amandamu menyentuh tangannya, menyentuh kaki kecilnya, dia sangat bahagia. Joanna mau tidak menangis, dia memandang Amandamu dengan gembira dan terlihat sangat bahagia. Setelah beberapa saat, Joanna mau mulai menangis.
Amandamu memeluknya sambil menghiburnya dengan lembut, dia bertanya dengan suara rendah, sayang, sudah lapar ya? Ketika dia datang, dia dan Ricky Mo menyiapkan banyak barang, susu bubuk, popok, baju ada semuanya. Dia pergi membuatkan susu untuk Joanna Mo, tapi dia tidak mau melepaskannya. Setelah susunya selesai, Joanna Mo minum susunya dengan patuh dan tertidur. Pada saat ini, Amandamu bertanya kepada Donnie, apakah Ricky Mo belum kembali? Donnie mengerutkan keningnya sedikit, masih belum. Amandamu menunduk sambil menatap anak itu, dia mengatuk-ngatukkan bibirnya dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Dia berbicara dan menyerahkan anak itu kepada Donnie. Donnie memiliki seorang putra dengan mantan istrinya jadi dia cukup cekatan dalam menggendong anak. Dia mengambil anak itu dan berkata dengan khawatir, Nyonya, aku saja yang pergi. Amandamu bertanya, kalian bisa mengambil kedua anak ini dan orang-orang Peter si pasti sudah kalian bereskan, bukan? Donnie mengangguk, Amandamu melanjutkan perkataannya, sekarang hanya ada Ricky Mo dan Peter si di atas pulau ini, jadi ini sangat aman. Donnie merasa apa yang dikatakan oleh Amandamu sangat masuk akal, dia tahu Amandamu khawatir jadi dia tidak menghentikannya. Amandamu kembali ke lapangan golf dan menemukan bahwa Ricky Mo dan Peter si masih bermain dengan sangat serius. Peter si seolah-olah tidak khawatir Ricky Mo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuruh Donnie untuk menemukan anaknya. Ini membuat Amandamu curiga. Peter si adalah orang yang sangat licik, bagaimana dia bisa ceroboh seperti ini? Amandamu tidak menghampiri mereka tapi berdiri melihat mereka dari kejauhan. Pada saat ini, terdengar suara langkah cepat dari belakang. Masih ada orang lain lagi. Amandamu berbalik dengan panik dan melihat Katarina Su bergegas berlari menuju kemari. Amandamu memandang ke arah Ricky Mo lagi sebelum dia berjalan cepat ke arah Katarina Su. Katarina, kenapa kamu masih ada di sini? Aku pikir kamu sudah pergi bersama mereka. Nyonya, aku pikir ada yang aneh di pulau ini, lebih baik segera pergi. Dahi Katarina Su berkeringat tipis, ini jelas karena dia berlari cepat ke sini. Raut muka Amandamu membeku, keanehan apa? Ekspresi Katarina Su berubah, ada sedikit ketakutan di matanya, aku khawatir Tuan Muda masih membutuhkanku jadi aku tidak ikut pergi dengan mereka. Ketika aku turun, aku melihat di dalam rumah ada bom. Kata terakhir diucapkan dengan sangat jelas oleh Katarina Su. Raut muka Amandamu tiba-tiba berubah, dia berbalik dan berlari ke arah Ricky Mo. Katarina Su memanggilnya dari belakang, Nyonya. Otak Amandamu kosong saat ini, dia sama sekali tidak bisa mendengar suara orang lain saat ini. Dia sudah tahu bahwa semuanya tidak akan berjalan selancar ini. Dia tahu bahwa Peter si yang gila itu tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Ricky Mo baru saja memasukkan satu bola dan melihat ke belakang seolah-olah merasakan sesuatu. Amandamu. Bukankah seharusnya dia berada di atas kapal sekarang? Kenapa dia kembali lagi? Amandamu sudah berada di depan Ricky Mo dan menatap Peter si dengan waspada. Peter si mencondongkan kepalanya dan melihatnya, suaranya seraknya terdengar lembut dan cepat, Amanda sudah datang. Selanjutnya 356 sudah terlambat.